Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan lagi kisah nyata mimpi. Kali ini saya ingin membagikan kisah nyata mimpi yang dialami seorang cicit dari Kiai Hasan Sepuh Genggong yang terkenal kewaliannya. Sebutlah namanya Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Fulan mendapati mimpi, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala tentang makom spiritual yang dimilikinya. Mimpinya adalah Fulan melihat seorang perempuan dan perempuan tersebut ada laki-laki di kanan dan di kirinya yang menemani perempuan tersebut berjalan menuju ke arah si Fulan, dan kemudian perempuan tersebut memegang telunjuk tangan kanan si Fulan. Lalu perempuan itu mengatakan, orang ini tidak boleh diremehkan. Akhirnya Fulan itu terbangun. Apa makna dari mimpi yang dialami si Fulan? Sebelum saya takwilkan mimpi tersebut, perlu kiranya saya sampaikan bahwa mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Banyak dalil yang menerangkan tentang mimpi dan ilmu takwil mimpi. Di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman pada surat Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101. Allah berfirman bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diberikan sebagian ilmu takwil mimpi. Contoh mimpi juga banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Di dalam surat Yusuf, di dalam surah As-Saffat, di dalam surah Al-Anfal, di dalam surah Al-Fat. Contoh-contoh mimpi yang terjadi pada para nabi dan orang-orang terdahulu. Begitu juga dalil terkait dengan mimpi disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Di dalam Sahih Al-Bukhari, satu di antaranya Rasulullah SAW bersabda, mimpi yang baik, yang mimpi baik yang datangnya dari orang yang soleh adalah satu bagian dari 46 kenabian. Dan di dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, mimpi itu dibagi menjadi 3. Mimpi kabar gembira datangnya dari Allah, mimpi yang menyedihkan, mimpi yang buruk datangnya dari setan, dan mimpi yang terjadi karena pikiran di saat terjaga. Mimpi yang bermanfaat di dalam untuk kehidupan kita hanya satu, yaitu mimpi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang lain terkait dengan mimpi bisa Anda baca pada deskripsi di video ini. Lalu apa makna mimpi atau takwil mimpi yang dialami si Fulan? Perempuan itu adalah simbol dari sifat kasih sayangnya Allah. Bukan berarti zat Allahnya, tapi mewakili sifatnya. Sifatnya, sifat maha pengasihnya Allah. Sedangkan laki-laki kanan dan kiri yang menemani perempuan tersebut adalah simbol dari malaikat-malaikatnya Allah. Lalu perempuan tersebut memegang telunjuk jari kanan si Fulan. Itu adalah menandakan bahwa Fulan itu telah bisa mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah di dalam menjalani kehidupan. Kita ketahui ketika kita sholat, ketika posisi tahiyat, tangan kanan kita menunjuk kepada ke arah kiblat. Itu adalah simbol perwakilan kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu mentauhidkan atau mengesahkan Allah di dalam berkehidupan, maknanya tersirat di dalam hadis riwayat Al-Bukhari tentang perbuatan wali Allah, yang mana Allah Ta'ala berfirman di situ yang disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang menyakiti waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai selain apa yang aku wajibkan baginya. Hambaku senantiasa mendekat diri kepadaku dengan amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku beri. Jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Inti makna hadis tersebut adalah Allah ketika mencintai seorang hamba yang telah melakukan amalan wajib dan sunnah, maka seseorang tersebut yang dicintai Allah tersebut, gerak diamnya itu bersama tajallinya Allah, bersama dengan kekuasaan Allah, bersama dengan ilmunya Allah. Sehingga orang tersebut di dalam menjalani kehidupan tidak mungkin mempersekutukan Allah di dalam dirinya. Ketika seseorang itu dimampukan Allah berbuat amal soleh, maka seseorang tersebut yang disebut arif billah, orang yang telah mengenal Allah karena rahmat Allah, pasti mengembalikan karunia amal baik tersebut kepada Allah. Memahami bahwa semua amal baik yang telah dilakukannya adalah semata-mata adalah rahmat dari Allah, karunia dari Allah, bukan kemampuan atas dirinya sendiri. Maka hal tersebut yang dikatakan Allah di dalam kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabat, di mana Allah Ta'ala di dalam kitab itu berseru kepada hambanya bahwa Allah itu menimbang semua amalan manusia, tapi tidak ada yang bisa menyamai para arifin billah. Bahkan sedikit pun tidak ada yang bisa menyamai. Karena apa? Karena mereka para arif billah, para kekasih Allah itu adalah orang-orang yang selalu mentauhidkan Allah di dalam beramal. Tidak ada ujub, tidak ada rasa kebanggaan setelah beramal baik. Tidak mungkin memamerkan karena tahu bahwa semua amal baiknya adalah karunia dari Allah, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surah At-Takwir ayat 29 bahwa manusia tidak akan bisa menempuh jalan itu. Tidak bisa menempuh suatu jalan kebaikan-kebaikan tanpa dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga atas firman-Nya di dalam surah An-Nisa ayat 79 bahwa semua kebaikan yang didapati, yang diperoleh oleh manusia adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada manusia yang masuk surga karena amalnya, tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sikap mentauhidkan Allah di dalam berkehidupan hanya orang-orang tertentu saja yang mampu melaksanakannya. Mereka itulah para kekasih Allah. Oleh karena itu, di dalam mimpi itu dikatakan oleh perempuan itu sebagai perwakilan dari sifat kasih sayang Allah, bahwa fulan ini tidak bisa diremehkan. Kenapa? Karena kalau dia diremehkan, maka orang tersebut akan diperangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hati-hati apabila bertemu dengan orang-orang yang Allah berikan kedudukan yang tinggi, yang mana orang itu bisa mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah di dalam berkehidupannya. Semoga kisah nyata mimpi si fulan ini bisa kita ambil hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.